Perkenalkan, saya Dina Sunaria dari S1 Farmasi kelas A, kelompok praktikum A semester 5, Universitas Kauman. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang review jurnal yang berjudul Pengembangan dan Evaluasi Sediaan Injeksi Kering Rekonstitusi untuk Obat Tidak Larut Air Kandesartan Silexil dengan menggunakan metode solvabilitas campuran. Untuk itu, mari kita simak videonya. Poin yang akan saya bahas pada video kali ini meliputi yang pertama ada tujuan penelitian, alasan penelitian, formulasi, hasil uji, dan kesimpulan. Untuk itu, mari kita simak. Tujuan dari penelitian kali ini yang pertama untuk mengetahui formulasi injeksi rekonstitusi kandesartan silexetil yang baik dengan menggunakan konsep solvabilitas campuran. Yang kedua, untuk mengetahui evaluasi pada sediaan injeksi rekonstitusi kandesartan silexetil yang dibuat. Alasan penelitian yang dilakukan, kandesartan silexetil merupakan obat antihipertensi golongan ARB. Kandesartan ini memiliki kelarutan dalam air yang rendah, serta ketersediaan hayatinya yang rendah sekitar 15%. Selain itu, kandesartan termasuk dalam PCS kelas 2, yaitu permeabilitas tinggi namun kelarutannya rendah. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka kandesartan ini diformulasikan dalam bentuk injeksi rekonstitusi dengan harapan menghasilkan injeksi rekonstitusi dengan menggunakan sedikit pelarut sehingga ketersediaan hayatinya itu dapat ditingkatkan dan efek terapi dari ketiga formulasi tersebut dapat dilihat dosis yang berbeda-beda pada setiap formula. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi dari masing-masing bahan. Yang pertama, itu ada kandesartan silexetil, berfungsi sebagai zat aktif. Yang kedua, ada sodium benzoat, itu berfungsi sebagai pengawet dalam sediaan injeksi. Lalu ada sodium sitrat, berfungsi sebagai pendapar atau pengatur pH. Dan yang terakhir ada beta-siklodextrin, itu berfungsi sebagai peningkat kelarutan dan menurunkan toksisitas pada sediaan injeksi. Selanjutnya kita masuk ke dalam poin hasil uji. Dalam jurnal tersebut ada beberapa evaluasi yang dilakukan. Yang pertama itu ada analisis kemurnian kandesartan silexetil, bertujuan untuk memastikan bahwa kandesartan yang digunakan itu memang benar-benar murni. Nah, dalam analisis tersebut ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama, spektrofotometri UV, bertujuan untuk mengetahui nilai absorbansi dari kandesartan. Nah, hasil analisanya dapat dilihat pada layar. Berdasarkan spektra tersebut dapat dilihat bahwa absorbasi dari kandesartan yaitu 305 nanometer. Hal ini sudah sesuai dengan literatur. Oke, metode yang kedua yaitu DSC atau Differential Scanning Colorimetry, bertujuan untuk mengetahui karakteristik suhu dari sampel. Nah, hasil analisis dapat dilihat pada layar. Berdasarkan spektrum tersebut dapat dilihat bahwa puncak pertama dari kandesartan silexetil itu berada pada suhu 162,92 derajat Celcius. Metode yang ketiga yaitu dengan menggunakan spektroskopi FTIR, bertujuan untuk mendeteksi gugus fungsi dari kandesartan silexetil. Nah, hasil analisa dapat dilihat pada layar. Berdasarkan hasil analisa kemurnian kandesartan silexetil dengan menggunakan berbagai metode, dapat disimpulkan bahwa kandesartan yang digunakan terbukti benar-benar murni, sehingga bahan tersebut dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. Tahapan yang selanjutnya yaitu tahapan perkiraan kelarutan kandesartan dalam berbagai campuran, bertujuan untuk melihat kelarutan dari kandesartan dalam berbagai campuran. Dalam hal ini digunakan metode solvabilitas campuran dengan harapan untuk meningkatkan kelarutan bahan yang awalnya tidak larut menjadi larut dalam formula serta mengurangi toksisitas dari bahan tersebut. Di samping saya merupakan hasil dari kesetimbangan kandesartan dalam air dan dalam larutan pilihan. Kesetimbangan larutan adalah sejenis kesetimbangan dinamis di mana kesetimbangan
Senyawa kimia dalam keadaan padat itu berada dalam kesetimbangan kimia dengan kelarutannya. Dari 24 campuran dipilih 3 campuran terbaik. Hal ini didasarkan bahwa campuran tersebut dapat meningkatkan kelarutan kandesartan sehingga dapat dikembangkan untuk formulasi lebih lanjut. Tahapan yang terakhir yaitu evaluasi sediaan injeksi rekonstitusi yang telah dibuat, bertujuan untuk melihat kesesuaian sediaan injeksi yang dibuat dengan persyaratan yang ada. Evaluasi yang pertama yaitu uji pH, bertujuan untuk mengetahui nilai pH dari sediaan injeksi rekonstitusi kandesartan yang telah dibuat. Prinsip dari percobaan ini yaitu mengukur pH larutan dengan menggunakan alat pH meter. Nah, hasil dari uji pH ketiga formula dapat dilihat pada layar. Dari data yang diperoleh, dapat dilihat ketiga formula tersebut tidak memenuhi syarat pH yang baik dari sediaan injeksi. Menurut literatur sendiri, yaitu Pharmacopoeia edisi 3 tahun 1979, pH sediaan injeksi rekonstruksi yang baik yaitu berada pada rentang 6,8 sampai 7,4 atau berada pada pH darah. Evaluasi yang kedua yaitu uji waktu rekonstitusi yang bertujuan untuk menjamin sediaan yang dibuat dapat direkonstitusi dengan pengocokan sedang. Prinsip dari percobaan ini yaitu menambahkan aquades pada sediaan dan diukur waktu yang dibutuhkan untuk serbuk dapat melarut. Hasil dari uji waktu rekonstitusi ketiga formulasi itu dapat dilihat pada layar. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa ketiga formula tidak memenuhi syarat waktu rekonstitusi sediaan injeksi yang baik. Menurut literatur sendiri, Pharmacopoeia edisi 5 tahun 2014, syarat waktu rekonstitusi sediaan injeksi yang baik yaitu kurang dari 30 detik. Semakin cepat waktu rekonstitusi, maka sediaan yang dihasilkan itu semakin baik. Lamanya waktu rekonstitusi dari ketiga formula tersebut dapat disebabkan oleh pengerusan yang kurang sempurna. Pengerusan yang sempurna akan memperkecil ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, maka akan memperluas luas permukaan, sehingga akan meningkatkan kelarutan dari sediaan tersebut. Ketika kelarutannya meningkat, maka waktu rekonstitusinya pun akan semakin cepat. Evaluasi yang ketiga yaitu uji kejernihan, bertujuan untuk melihat kejernihan dari sediaan injeksi yang telah dibuat. Prinsip dari percobaan ini yaitu sediaan injeksi yang telah direkonstitusi disinari dari samping dengan latar hitam untuk melihat partikel putih dan latar putih untuk melihat partikel warna hitam. Hasil dari uji tersebut dapat dilihat pada layar. Dari data yang diperoleh, dapat dilihat sediaan injeksi pada latar hitam dan putih tidak menunjukkan adanya partikel yang ditandai dengan larutan berwarna jernih. Hal ini sudah sesuai dengan literatur menurut Lachman tahun 1992, yaitu tidak adanya partikel pengotor atau serat pada sediaan injeksi yang dibuat. Evaluasi yang terakhir yaitu uji stabilitas kimia, bertujuan untuk mengetahui stabilitas kandesartan dalam sediaan injeksi selama periode penyimpanan. Oke, dari evaluasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa konsep solvabilitas campuran itu dapat diterapkan untuk memformulasikan kandesartan dalam bentuk injeksi rekonstitusi. Selain itu, formula terbaik ditunjukkan oleh formula nomor 3. Hal ini karena formula ketiga itu memberikan stabilitas kimia yang baik dibandingkan dengan formula 1 dan 2. Sekian video dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.